I was completely wrong, really. Benar-benar salah. Because I thought that Indonesia was so poor. Saya pikir Indonesia itu sangat miskin. Ya, bagaimana suasana ATM? Apakah bank-bank yang ada di Indonesia itu modern kayak seperti yang ada di Eropa? Kita lihat bagaimana reaksi bule ini, guys. Yaitu Taman Ismail Marzuki. Oh, Taman Ismail Marzuki. Ternyata semua sudah Beda. Sebentar, guys. Tim ini, Taman Ismail Marzuki berada di mana, guys? Ya. Oh, bule ini datang cuma buat ngejelekin Indonesia. Oh, Serius? Santai. Karena santai. Guys, dulu jujur saja mikir Indonesia itu negara yang belum maju. Tapi sekarang setelah lihat semua perkembangan dan kemajuannya, sumpah, bule pun sampai ngelamun, bengong, dan gak percaya ini Indonesia yang dulu dibilang miskin. Yuk, kita simak video ini. Back in the US, I rarely use an ATM machine. Boleh ke ATM di Indonesia, guys. Ya, bagaimana suasana ATM? Apakah bank-bank yang ada di Indonesia itu modern kayak seperti yang ada di Eropa? Kita lihat bagaimana reaksi bule ini, guys. Oke, dia menuju masuk ke pintu ATM di Bank Indonesia. But in Indonesia, there are so many things you can do at an ATM other than just withdraw cash. For example, you can pay your water bill, your electricity bill, your gas bill, your internet or cable bill. Semuanya You can lengkap. pay for a plane ticket at the Gak ada ATM. yang kurangnya. You can pay insurance payments or loan payments. You can top up mobile banking apps. It's just wild, the things you can do at an Indonesian ATM. You can even transfer money directly from your bank account to another person's bank account, even if it's a totally different bank than yours. I absolutely love ATMs and mobile banking in this country. I was completely wrong, really. Benar-benar salah. Because I thought that Indonesia was so poor. Saya pikir Indonesia itu sangat miskin. Di pola pemikiran bule ini udah salah paham ataupun sudah salah ngerti tentang Indonesia. Ingatkan, Indonesia ini sangat miskin. Ternyata In Europe, in France, we used to say that Indonesia is so poor. Indonesia And when miskin, I uy. arrived here, I'm here since 3 months, and for me, I don't see a poor country. Oh, saya I see tidak people melihat who want to negara develop, miskin. Who want to be rich, who are grateful for what they have. Yang who bersyukur. want to always struggling and manage their life and handle their problems Yeah. by finding small jobs, by trying to sell food, by trying to sell product, sell clothes. And really, I'm sorry because I thought it was also the Saya case. pikir I juga believe begitu that sebelumnya. also Dia minta maaf. in other cities or village, but for me, Indonesia is absolutely not poor. It's a country who Negara will ini akan become menjadi rich kaya in years to come. di masa And depan. for me, this country is not poor. It's only developing. Of course, there is problem. And I'm really sorry. Also, tell me in comment if you think that your country is poor, but I don't think so. We can discuss about it. Follow me, and we continue again. I'm waiting for your discussion with you. Oke. Tapi yang saya perhatikan ada beberapa hal. Contohnya orang Indonesia itu sangat yakin dan percaya dan selalu bahas mistik. Jadi mereka takut hantu. Mereka percaya sihir. Dan segalanya gitu kan. Kalau orang bule tidak takut hantu, tidak takut gelap, tidak takut kuburan dan sebagainya. Ya, tidak berpikir sampai sana ya. Iya. Rencana kita adalah untuk kunjungi tim, yaitu Taman Ismail Marzuki. Oh, Taman Ismail Marzuki. Ternyata semua sudah Beda. Sebentar, guys. Tim ini, Taman Ismail Marzuki berada di mana, guys? Ya, di Jakarta, di kawasan di mana, guys? Tempatnya tuh. Sebab pertama kali juga saya dengar ini ya, guys ya. Uncle udah 2 kali datang ke Jakarta, tapi tidak pernah dengar adanya Taman Ismail Marzuki. Oke? di sini. I still can't believe it, but let's go and see what's different now. Apa yang berbedanya kawasan tetap itu? sama. Masih ada penjual makanan di sini yang banyak. Oke. Sekarang semua lebih rajin, lebih teratur, Oke. dan enggak sibuk dulu. Ternyata di sisi ini juga tidak ada satupun pojok gedung yang Atau gedung. masih sama. yang masih sama. Ini sekarang kayaknya ada teater Jakarta.
dan gedung ini baru juga. Oh, Pas kita mau pulang dari tim, oke. masih ada kegiatan seni di belakang saya ya. Oke. Ada orang yang Oh, menarik. Oke, sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah nonton episode ini ya. Halo teman-teman, aku Halo Ciro teman-teman. dari Italia dan aku mau klarifikasi dikit soal video yang lagi viral. Ada Oke, yang kenapa? komen kayak, oh bule ini datang cuma buat ngejelekin Indonesia. oh, Serius? Santai. Karena santai. tujuan videonya bukan sama sekali untuk jelek-jelekin Indonesia. Itu cuma Oke. buat fun aja. Waktu itu aku memang terkejut karena ini pertama kalinya aku dan penumpang lain disuruh berdoa sama air crew sebelum take off. Yang bikin kocak itu baru aja jendelanya makin lepas, doanya Oke. mulai. Tapi bukan berarti kami ngerusak properti pesawat ya, karena memang jendelanya udah rusak dari sebelumnya. Mungkin yang perlu kalian tahu juga, aku di sini tujuan utama bukan untuk jalan-jalan ya. Memang Oh. sekarang aku lagi libur karena ya di Indonesia libur Lebaran. Tapi aku di sini mahasiswa dan Oh, aku mahasiswa. pilih untuk belajar di Indonesia. Wow, Sudah wow, wow. tahun ketiga aku Oh. datang ke Indonesia buat mempelajari budayanya, Baik. bahasa, dan segala macam. Karena saya pecinta Indonesia. Gak pernah bakal ada satu kata pun untuk ngejelekin Indonesia dari aku. Oke, baik Aku juga brother. selalu berusaha untuk memperkenalkan Indonesia ke luar negeri. Karena kalian tahu, orang cuma mau ke Bali doang. Tapi Ya. aku juga seorang ironik, humoris. Dan Humoris dan aku bikin ironik. video itu untuk ya ketawa aja. Jadi Canda-candaan. tolong jangan berkomen negatif kayak gitu ya. Ciao. Ciao, oke? No! Bule jatuh di sawah padi ya, guys, dengan motor sepeda. Ini parah. Wih, ini parah ini. Aduh. Kenapa sampai macam tuh sekali ya? Culture shock living in Indonesia. Oke. Apa culture shocknya? When you visit tourist attraction, you become the attraction. Kamu malah jadi objek wisata. Kenapa? Oh, minta foto-fotoin. first time in Jakarta, first time in Indonesia. Oke. Yes. Pertama kali ke Indonesia dan Jakarta. Lovely people. Orang-orang di sini baik-baik. Now it's winter, so we have snow and cold and everything. So here it's Di sini mungkin terlalu panas untuk kami orang Eropa. Iyalah. But really great people, really great Tapi city. orang-orang di sini luar Really biasa. big, but Kota beautiful. yang besar. I don't know yet. I know that it's Stadion big yang because besar. I didn't went to the inside, but it's big. It's Ya, tapi ini stadion yang besar dan pastinya yang terbesar. Oke. Itu stadion JIS. Was playing because we're playing in Bandung, so it was smaller. But I hope it will be. I know that it's new, so I think it will be really good. Tim Polandia ya. Oke. Nasi Oke. padang lagi. Nasi Enak padang. banget. Wah. Tuh, sumpah. Gak ada obat. Kalau nasi padang itu gak ada lawan. Tidak Ini yang lawan, paling- tidak obat. Tunggu, Oke. kita ratain dulu. Biar Oke. nasinya gak kemana-mana. Oke. Gila, kenapa itu dia mau dusting? Dan saya pesan yang kesukaan saya juga. Banyak kesukaan saya kayaknya. Cumi, cabai hijau. Gila, enak banget. Wih, Ada pete Gila. juga? Iya ada. Ada. Dan ini kita ada. Kok sayurnya dipisah juga? oh, Saya sangat suka sayurnya. oke, Oke. oke. Oh, Dan ada cabai hijau lagi, tapi kayaknya udah Cabai cukup hijau. buat mulut bule saya. Dan Oke. ada kuahnya dipisah juga. oh serunya. Aduh, selamat makan. Gila, kayak gak tahu. Nasi padang itu kayak creation of God. Thank you God for this amazing food. Sumpah cubada itu kayak gimana ya, teksturnya lucu banget. Enak. Dan untuk yang mau ngomong itu lagi efek mirror ya. Kan bisa lihat tulisan Oh, tangan kanan, kayak tangan mirror. kanan, Saya pakai tangan yang kanan. tunggu, ini kiri, ini kanan. Ya lupa lah. Pokoknya itu tangan yang benar. Oke, baik. Enak banget. Pakai sayur, pakai kuah.
pakai cabai. Tapi kadang-kadang ada yang apa? Kayak plastik lah di dalam Kenapa? cumi. Oh iya, Apa ya? apa? Saya bingung. Kayaknya Kenapa nggak boleh bingung? dimakan kan? Dia di dalam kayak tulang plastik itu apa? Oh, Nah ini dia. Itu kan nggak boleh dimakan. Itu kayak plastik itu apa ya? Tulang. jangan tulang, Tulang cumi. jangan makan, jangan. Teknik saya makan pakai tangan gimana, udah dapat atau belum? Bikin ngiler juga ya guys. Soalnya saya masih ada susah. Lumayan lah. Lumayan. How are you? How are you? I am good. Apa kabar? Anyway, what is your name? My name is Mahin. Mahin. Oh, okay. Mahin. Nice to meet you. I'm Mahfud. Mahfud. Yeah, Mahfud. Ini di mana, guys? That's right. Anyway, how old are you? I'm 24. 24. Yeah. Oh my God. And you? That's good. I'm still young. I'm just 19. Oh, you don't look nice. You look older. Oh, really? Yeah. Like a grandfather, maybe? No. Okay. How long do we in here in Indonesia? I stay 1 month. 1 Oh, month. 1 bulan di Indonesia. And after that, where will you go? Back to France to work. Maybe you can give quotes to my friends. Right now, Yeah. I love Indonesia. Thank you. Oh, Indonesian people, seru. because you are also nice. And, Karena Okay, kalian semua juga bagus. Okay. Eh, Nice to seru. meet you. nice to meet you, sir. Okay. Thank you. Jujur ya, banyak boleh punya mindset lama soal Indonesia. Mereka kira Indonesia tuh cuma negara dengan kemiskinan, macet dan huru-hara. Tapi ternyata sekarang boleh justru kecelak sendiri. Indonesia udah jauh berubah ya. Kota-kota besar makin modern, jalanan lebar, gedung pencekar langit berdiri megah. Bahkan daerah-daerah kecil pun makin rapi dan maju. Jadi wajar banget ya kalau boleh-boleh yang datang langsung shock. Ekonomi Indonesia sekarang salah satu yang paling stabil di Asia. Perusahaan raksasa dunia mulai buka cabang di Indonesia. Startup lokal tumbuh. Bahkan unicorn dari Indonesia udah go internasional. Di sisi lain teknologi juga nggak ketinggalan ya, dari sektor transportasi, keuangan sampai digitalisasi, pemerintahan semuanya udah makin modern. Negara-negara barat bahkan mulai belajar dari sistem yang dipakai di Indonesia. Boleh jadi mulai terpikir ulang siapa sebenarnya yang tertinggal. Ini yang paling bikin boleh terkhayal guys. Ya, rakyat Indonesia guys. Rakyat Indonesia ya, walaupun dulu sempat dipandang rendah, masyarakatnya tetap semangat kerja keras dan kreatif banget. Bahkan di tengah keterbatasan pun mereka bisa ciptakan hal-hal yang sangat luar biasa. Boleh yang awalnya mikir mereka lebih tinggi, langsung nunduk guys, karena ternyata semangat dan daya juang rakyat Indonesia itu nggak bisa dibandingkan sama sekali. Mereka bukan cuma bertahan, tapi justru makin meleset ke depan. Oke guys, secara total kalau dirangkum, poin pertama tadi nunjukin bahwa dunia khususnya boleh udah terlalu lama salah kaprah soal Indonesia. Poin kedua, buktikan bahwa ekonomi dan teknologi Indonesia udah ngebut maju. Dan poin ketiga, semangat rakyat Indonesia lah yang bikin semua ini terjadi. Kalau ada pendapat atau info ingin dibagikan guys, silakan tulis aja di kolom komentar ya. Insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.